Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Orang sama-sama. Wani juga gue. Kau undang kamu ini. Siapa kamu? Aku Kilo. Kilowo. Ya, Kenapa ngundang saya? gue sing gagal ke target gue. Target apa itu? Target santet. Target santet. Ya, Siapa targetnya? Bu Dian. Bu Dian. Ya, Emang mau kamu apakan Bu Dian itu? target santet mati. Santet mati. Ya, Atas dasar biasalah jenenge wong berbisnis. oh ini antara pembisnis begitu. Ya. Nah, Terus dibayar berapa? Ada bayarannya kamu? ya mesti eneng orang mungkin ngerjani kau nih orang saya. Berapa bayarannya? Aku dibayar 1 juta. 25 juta. Ya, Mau diapakin keluarga itu? sing jelas harta kayak berantakan, harta kayak mati. Mau kamu buat berantakan keluarga Budia. Kamu belajar ilmu-ilmu santet, ilmu zolim itu kepada orang untuk nyakitin orang itu dari mana? Aku nih guru. Punya guru? Siapa guru kamu? Sejelas kau ora perlu ngerti guru. Oh ya teman-teman, saudara-saudaraku, jadi siang ini posisi mendung teman-teman. Saya mendatangi seseorang yang mengundang saya dari kemarin-kemarin ya, yang lalu-lalu yang saya ceritakan kemarin itu teman-teman. Dia ini ngundang saya, memang bahasanya seperti itu. Ternyata target santetnya itu yang datang ke tempat saya itu yang bernama Budiah memang ada ya, memang benar ada teman-teman. Tapi sudah cukup ada 2 minggu 3 minggu yang lalu teman-teman datang ke tempat saya, dan Bu Dia ini disantet karena mau disantet karena ini teman-teman masalah bisnis. Ya begitu banyak orang yang pembisnis itu datang ke tempat saya teman-teman, meminta syariat ya, meminta pertolongan bagaimana mencari solusi teman-teman mereka teman-teman. Ya teman-teman, bukan berarti saya ini menerima pasien itu sepenuhnya, saya tidak teman-teman. Saya hanya perantara saja. Dengan kekuatan doa ya teman-teman ya, saya membantu seseorang dengan cara kekuatan doa teman-teman, begitu. Bukan dari saya meminta bantuan kepada setan, jin, bukan teman-teman, tetapi melalui perantara doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Jadi Kilowo inilah yang mengirimkan santet untuk keluarganya hancur, agar keluarga Bu Dia ini hancur teman-teman ya. Kalau masalah pembisnis itu seperti itu, nanti saya akan beritahu sebenarnya seperti apa sih para pembisnis ini teman-teman ya teman-teman. Karena banyaknya orang yang datang ke tempat saya itu masalah bisnis, masalah usahanya, terus masalah perselisihan, masalah apa teman-teman ya, persaingan rata-rata teman-teman begitu. Kamu mengundang saya sudah lama. Ya, itu benar. Itu untuk apa mengundang saya? Mau cari apa kamu? Sing jelas, gue ngapa melu campur urusan. Ikut campur gimana? Gue wes magri jeneng dia. Terus? Jadi kabeh sing tak kirimi kabeh do mental kabeh. Oh jadi setelah Bu Dia dipagari, apapun dikirimkan mental? Ya, Nggak bisa masuk? opo kowe wis hebat? Wani nantang aku ah. Kalau saya katakan hebat, saya tidak hebat. Tapi kalau kamu menantang, saya tidak akan mundur. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan ilmu kamu. Ojo salah ke aku. Neneng opo-opo nang awak. Ya sudah, saya tidak akan menyalahkan kamu, enggak. Oh, wis. Buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qutila bil fain wa fuqla hasbidah min syarri ma khalaq.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu qad billah fa innahu qashma syai makhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha Allah. Allahu akbar. Lumayan juga ilmu. Memang kenapa? Tak perlu ini apa-apa nih. Ya sudah, buktikan saja. Kalau memang kamu ngerasa hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Banyak dukun yang merasa dirinya paling kuat, paling hebat teman-teman, paling sakti teman-teman. Banyak teman-teman, bukan hanya 1-2 orang saja. Dari semua video mereka merasa dirinya mereka tuh kuat, sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan. Tetapi faktanya, nyatanya teman-teman, ilmu dukun tidak ada apa-apa dengan ilmunya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Allah. Bismillah, ya Allahu akbar. Bismillah. Bismillah. Allahu akbar. Ya, kalau sama dari goib itu teman-teman, tidak ada namanya pertarungan fisik. Rata-rata yang fisik itu kalau mereka kehabisan cara. Bismillahirrahmanirrahim. Nama berizar dari sunayak lakun fayakun. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu akbar. Ya, saya akan coba kunci dulu badannya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan dulu masalah pembisnis ini. Rata-rata pengusaha-pengusaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu akbar. Ya teman-teman, di sini saya akan jelaskan dulu kenapa kok masalah perselisihan bisnis ini ya, atau persaingan bisnis teman-teman itu terjadi ya. Karena begini teman-teman, persaingan itu, rasa ingin membalas itu akan terbentuk apabila ada rasa iri hati seseorang teman-teman. Kalau kita sama-sama memiliki usaha, kita tidak ada saling rasa iri, kita tidak ada rasa saling apa teman-teman ya, kita harus menang terus. Itu tidak mungkin terjadi hal seperti itu teman-teman. Rata-rata orang yang memiliki sifat seperti itu mereka menggunakan hal-hal keilmuan gaib teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? 90% di Indonesia, saya tidak mengatakan di Indonesia, bukan di Indonesia teman-teman ya, di setiap daerah teman-teman itu rata-rata memiliki menggunakan ilmu pengasih atau ilmu penglarisan teman-teman. Itu sudah lumrah teman-teman ya, sudah banyak terjadi. Bukan berarti di Indonesia saja, bahkan saya keluar negeri waktu itu pun
ya saya mengatasi hal-hal seperti itu, teman-teman. Itu saya melihat secara langsung mereka menggunakan pesugihan. Ternyata pesugihan itu bukan hanya ada di Indonesia, di luar pun ada, teman-teman. Di luar negeri pun sekalipun ada, teman-teman. Saya tidak menyebutkan di mana negaranya, tidak. Tetapi memang banyak orang-orang menggunakan hal seperti itu untuk menarik pelanggan, untuk menarik orang-orang agar membeli tempat kita, teman-teman ya. Tapi ingatlah, teman-teman, lebih baik kita syukuri dengan apa yang kita lakukan atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, teman-teman, daripada kita harus menggunakan hal-hal seperti itu, teman-teman. Tetapi menggunakan penglarisan bisa juga secara benar, ya. Ada yang salah, ada yang benar. Namanya perbuatan itu pasti ada yang salah, ada yang benar, teman-teman. Dengan cara apa? Rata-rata orang-orang pengusaha yang meminta penglarisan kepada saya akan berikan amalannya, begitu. Itu pasti saya akan berikan amalan, enggak. Walaupun itu hanya sebatas zikir, teman-teman, untuk menarik rezeki, memperkuat ya energi yang ada di situ, teman-teman. Itu saya berikan zikirannya, teman-teman, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan penglarisan tetapi kita menggunakan tumbal, menggunakan sesaji, menggunakan hal-hal tersebut, teman-teman, itu yang saya katakan salah, ya. Tetapi jangan salah juga, teman-teman. Namanya semua perbuatan, ya, semua perbuatan manusia ini ada yang salah, ada yang benar. Sekarang tergantung kita. Kita mau jalan ke jalan yang benar atau ke jalan yang salah. Penglaris dari saya itu hanya sebuah perantara. Bukan berarti kita harus apa, teman-teman ya. Kita harus menyembah-nyembah, itu tidak, teman-teman. Ya, saya berikan penglaris tetapi saya berikan amalan untuk memperkuat daya energinya, teman-teman. Begitu, ya. Jadi berbeda dengan ilmu hitam. Ilmu hitam ini hanya memberikan makan, sesaji, terus nanti ada tumbal, terus ada apa-apa. Kalau dari saya, penglarisan dari saya tidak menggunakan hal-hal seperti itu, tetapi menggunakan keyakinan, ya. Kita meminta kepada Allah dengan melalui perantara penglarisan itu tersebut, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi seperti itu. Perselisihan itu terjadi akibat rasa iri seseorang. Kalau kita mempunyai usaha tetapi kita tidak punya rasa iri kepada seseorang, kita syukuri apa yang kita dapat hari ini, insya Allah hal-hal tersebut tidak akan terjadi, teman-teman. Banyak di luar sana orang-orang yang datang ke tempat saya, teman-teman, mereka sakit, mereka hancur, mereka ada yang sampai meninggal, ya, teman-teman ya. Mohon maaf, ada yang sampai meninggal. Itu akibat perselisihan usaha, teman-teman ya. Itulah saya katakan seperti itu. Rasa ingin membalas seseorang itu karena rasa iri itu tersebut, teman-teman. Rasa iri itu timbul dari pikiran maupun hati kita. Maka disitulah kita punya dendam kepada seseorang. Bagaimana cara mengalahkan dia, bagaimana cara untuk menjatuhkan dia. Begitu, teman-teman ya. Itu jadi seperti itu kalau masalah penglarisan, teman-teman. Makanya saya selalu sarankan kepada saudara-saudaraku yang mempunyai usaha, tidak lepas dari zikirnya, tidak lepas dari sholawatnya, ya, meminta kepada Allah, ya, teman-teman ya. Bukan berarti saya berikan penglarisan terus usaha itu lancar, tidak, teman-teman, tidak semudah itu. Kita mencari keberkahan, bukan kita mencari hanya sebatas duniawi, ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Mohon dipahami apa yang saya sampaikan ini, teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai gelap, teman-teman ya, karena ini musim penghujan. Saya akan coba buka kunciannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Banyak, teman-teman, orang minta pagaran, tapi saran saya dari awal itu, sebelum untuk usaha itu, yang pertama kita harus lakukan adalah pembersihan dulu. Setelah itu pemagaran, kita kunci energi. Setelah itu baru kita berikan penglaris, teman-teman. Harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang hanya meminta penglaris saja. Ya enggak apa-apa, saya juga enggak masalah, itu hanya saya sarankan saja seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Zikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. La ilaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan lumpuhkan dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina yadayhi wa ma khalfahu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima yasha' wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Ya teman-teman, itu tadi saya sudah jelaskan masalah untuk usaha, begitu juga dengan rumah ya. Banyaknya orang menemui saya, mencari saya teman-teman, itu untuk meminta solusi untuk sebuah usaha teman-teman ya. Rata-rata seperti itu. Bukan hanya usaha kecil saja, tapi usaha besar. Bukan saya ingin menyombongkan diri saya, tidak teman-teman. Ini hanya saya ceritakan saja teman-teman ya. Jadi saya sudah beberapa kali ke luar negeri itu teman-teman, mengatasi masalah-masalah seperti itu ya. Bukan saya iklan, bukan teman-teman, tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya memberitahu saja bahwasannya hal seperti itu bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi ada juga di luar negeri teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya beberapa kali ke luar negeri teman-teman, saya melihat tempat-tempat usaha ya, tapi saya tidak mau untuk mengganggu, tidak teman-teman. Saya ketika saya perjalanan itu saya melihat secara jelas orang-orang menggunakan pesugihan, orang-orang menggunakan penglaris, menggunakan tumbal teman-teman. Begitu teman-teman. Itu saya sudah tahu semua ya. Jadi mohon maaf, saya bukan mengiklankan saya ini datang ke sana membantu orang, tidak. Saya hanya menceritakan saja. Bukan hanya di tempat kita saja, tapi di tempat orang lain pun itu ada teman-teman, begitu ya. Jadi masalah usaha itu sangat panjang teman-teman. Jadi saran saya itu, kalau untuk usaha, yang pertama kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, energi sudah tidak ada, baru kita pembakaran. Ketika pembakaran, energi kita kunci ya. Energi bersih itu kita kunci, steril teman-teman. Setelah itu baru kita berikan penglaris teman-teman. Itulah seperti itu tata caranya. Ini hanya menyarankan saja ya. Bukan saya mengajarkan, tidak, tapi yang dari saya seperti itu teman-teman ya. Tapi banyak kan orang-orang datang ke tempat saya, meminta ke saya atau menghubungi saya mencari solusi ya, seperti itu. Saya berikan cara seperti itu. Alhamdulillah mereka menjalankan ya. Dan jangan lupa selalu tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Ya, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan. Jika teman-teman ingin memesan minyak bidara, konsultasi masalah usaha ataupun apapun itu, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya ada pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.